Setelah sekian lama, akhirnya saya bisa beli Bitcoin juga. Saya bakal jelasin kenapa Bitcoin akan mantul dari titik ini dan membawa koin-koin lainnya juga naik. Kalau menurut kalian itu penting, silakan lanjutkan nonton videonya. Jangan lupa like dan subscribe karena itu gratis dan kalian gak ketinggalan infonya. Halo teman-teman sekalian. Udah lama ya nggak nongol di YouTube ya. Karena saya belakangan jauh lebih aktif di grup daripada di YouTube ini. Saya kebanyakan bikin video update buat teman-teman di grup ya. Kita bisa ngeliat dari sini di grup, di sini ada video yang unlisted, nggak di-share buat publik, khusus buat grup. Saya bikin satu video publik, lalu 3-nya lagi untuk member ya. Belum ditambah update dari gambar-gambar dan juga tulisan. Saya lebih aktifnya di grup ya. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, pertama-tama kita lihat di Bitcoin dulu ya. Bitcoin di harga ini 640 juta. Saya udah nungguin dari bulan Maret ya. Di video YouTube mungkin teman-teman udah ngeliat. Saya sabar banget nunggu di harga ini. Kalau dari chart USD-nya, ini tempat buy saya Bitcoin di 44.500. Saya pernah bilang ke member grup, ini tuh harga yang harus dites kembali untuk Bitcoin. Jadi saya nunggu di sini tuh udah cukup lama. Duit saya nganggur sekitar 2 bulanan. Dan saya juga nggak beli langsung, saya beli parsial 30% di daerah sini dan nunggu lagi 50% di area bawahnya. Sayangnya nggak kena. Mungkin kedepannya baru kena kali ya. Dari chart USD nih, Bitcoin kemungkinan besar akan mantul minimum ke area 50.000. Kemungkinan mantulnya ke area sini tuh sangat besar. Saya pernah ngejelasin juga Bitcoin tuh harus nge-retest area moving average-nya. Karena secara statistik dari 2016 Bitcoin tuh saat bull run tuh selalu nge-retest area moving average ini. Ini adalah moving average 21 ya, saat naik pasti turun ke area sini, naik turun ke sini. Nah, pada saat di 2020 kemarin dari bulan September terakhir ya. September terakhir tuh nge-retest ini, terus naik tinggi banget. Sama sekali belum kena area ini. Dan kebetulan tadi pagi jam 7 WIB, penutupan closing candle weekly, Bitcoin retest dan berhasil closing di atasnya. Ini merupakan tanda yang bagus ya. Sekarang lagi turun di bawahnya, tapi saya nggak ragu buat entry untuk buy Bitcoin harga sekarang ya. Kalau dirupiahkan tuh, harga sekarang masih masuk untuk beli di 640 jutaan. Target minimalnya tuh sekitar 750 juta yang terdekat, lalu 800 juta. Mungkin Bitcoin akan konsolidasi sedikit, naik, retest, dan konsolidasi lagi. Dan itu kesempatan yang bagus buat koin lain naik. Selanjutnya kita lihat Ethereum. Hal yang paling saya perhatikan di Ethereum adalah saat closing candle tadi di harga $3.500. Harus di atas $3.500 maksud saya. Dan kebetulan tadi penutupan candle Ethereum berada di 3.580 dan itu merupakan hal yang bagus untuk Ethereum. Saya juga entry Ethereum di area $3.500 atau dirupiahkan sekitar 52 jutaan dan menargetkan Ethereum sampai ke 57 juta. Secara teknikal saya sangat yakin Ethereum akan memantul ke area 57 juta. Mungkin dalam 1 minggu atau dalam 2 minggu ini ya. Kalau dari harga sekarang dihitung sekitar 9%-an. Cukup gede juga. Lalu kita lihat XRP. Di XRP kemarin member tuh saya update pas lagi di harga ini. Saya bilang nggak ada yang perlu ditakutkan untuk XRP. Walaupun pergerakannya lama, tapi ini strukturnya masih bagus. Lalu nggak lama XRP langsung naik ke atasnya. Dan juga pas lagi saat di sini saya bilang ke teman-teman member saya untuk amanin profit. Lalu nggak lama harganya drop lagi ya. Sekarang lagi ada di support. XRP masih bagus untuk dibeli. Kalau mau beli nawar di harga $1,33 atau kalau dirupiahkan bisa beli di antara harga 19.900 sampai 20.300. Masih harga yang bagus sih. Kalau beli sekarang masih agak ketinggian ya, mending nawar di bawahnya 20.900 atau 20.500 karena saya lihat secara struktur XRP tersupport dengan baik dan target saya untuk XRP di 26 ribuan sampai 27 ribuan. Mungkin dalam 1 atau 2 minggu ke depan, XRP bisa berada di area 26 ribuan. Masih terlihat bagus buat XRP saat ini. Next kita lihat BNB. BNB kemarin sempat drop ya, mungkin karena investor panik karena Binance sedang diaudit.
kasus pencucian uang. Karena sebagian besar perputaran Binance keuangannya ada di BNB. Mungkin investor takut kalau BNB sampai terdampak, jadi mereka mungkin panik selling ya di area ini ya. Seharusnya ini menjadi technical support yang kuat, tapi jebol juga. Sekarang BNB lagi di titik kritikal ya. Kemungkinan menurut saya BNB akan naik lagi, closing harian di atas $550, yang menurut saya itu tanda bagus buat BNB. Saya ada posisi juga di BNB, close bagian di area $680 kemarin. Kalau dirupiahkan sekitar 9,5 juta, tapi ternyata kalau di chart Indodax itu sampai harganya di 10 juta atau $700. Area yang perlu diperhatikan untuk BNB adalah area kotak biru ini di 7,1 juta, dan resistance terdekat untuk BNB bisa dipakai untuk take profit adalah 8,8 juta. Mau entry BNB bisa nawar di harga 7,7 juta, entry sebagian ya, lalu sebagiannya lagi di 7,1 juta, take profitnya di 8,8 juta, paling dekat ya. Next kita lihat BitTorrent. BitTorrent tersupport juga oleh trendline. Trennya naik walaupun membuat lower high juga. Secara teknikal trennya masih kuat. Area yang perlu diperhatikan adalah area 0,0051 atau dirupiahkan adalah 74 rupiah. Agak kurang relevan BitTorrent USDT dan BitTorrent IDR. Untuk risk reward ratio BitTorrent masih cukup bagus ya. Harganya sekarang pada saat ini sedang disupport. Take profit paling masuk akal harga saat ini. Buat teman-teman yang ada koin yang nyangkut di sini, bisa close bagian di 105 dan 112. Kalau yang belum punya koin ya masih bisa nyerok di harga 81. Take profitnya sebagian bisa di sini nih buat amanin posisi profitnya di 103. Kemudian di 112 yang resistensinya lumayan besar, lalu di 126 sampai 130, dan yang terakhir di 140-an. Kalau mau nyerok BitTorrent dikit-dikit di 79 bisa, dan juga paling besar nyeroknya paling enak tuh di area 862. Tapi saya nggak terlalu yakin di area ini ya, karena mungkin saat Bitcoin naik ini akan membuat BitTorrent naik juga. Lalu next kita lihat Cardano. Cardano sempat saya update di video grup pas harganya masih di 1,8. Saya bilang Cardano ada psychological resistance di area $2 dan harganya nyampe ke $2 dan bahkan lebih. Sekarang $2 ini menjadi support. Kalau dirupiahkan ada support Cardano di 31.000. Mau entry Cardano bisa dikit-dikit di area 31.500. Pasang jaring lagi di bawahnya lebih besar di 27.800 gitu. Area untuk take profit Cardano yang perlu diperhatikan adalah di area 37.500. Kenapa saya bikin area ini? Karena ini adalah area extension dari Cardano di $2,6 dan juga di $2,8. Kalau dirupiahkan tuh di 37.700 dan juga di 42.800. Next kita lihat Dogecoin. Dogecoin dari chart USD-nya, Dogecoin masih uptrend. Walaupun sangat beresiko Dogecoin karena fundamental di belakangnya dan juga koin ini naik karena tweet. Saya nggak terlalu menyarankan Dogecoin, tapi kalau buat teman-teman yang suka koin-koin high risk begini, bagusnya entry itu di harga 0,44. Waktu Dogecoin naik tinggi banget, saya sempat juga bilang Dogecoin pasti akan turun juga nyentuh titik area ini. Dan benar terjadi. Pas saat di sini saya ikut ambil resiko juga dan close posisinya lumayan banyak ya. Di sini di 0,58. Lalu saya nggak nyentuh lagi saat itu. Buat teman-teman yang masih ada Dogecoin, bisa close parsial di area 0,53. Kalau dirupiahkan tuh di area 8.500. Mau entry Dogecoin masih bisa di area 0,44. Kalau dirupiahkan tuh sekitar area 6.900-an ya. 6.900 sampai 6.600. Take profitnya tuh di 8.300-an. Itu untuk take profit jangka pendek yang terdekat. Lalu take profit selanjutnya di area 9.950-an. Mungkin saya akan lebih banyak update di grup ya daripada di YouTube ya, karena di grup saya punya tanggung jawab dan grup itu berbayar. Buat pendaftarannya silahkan chat di Telegram di bawah ini ya, tulis saya berminat. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk
dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.